Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang ujian praktek ya. Memang saat ini masanya ujian praktek, jadi Pak Anang akan menjelaskan beberapa saja, barangkali bisa membantu anak-anak di mana saja berada yang akan melaksanakan ujian praktek. Anak-anak, pada saat ini Pak Anang menjelaskan tentang salah satu ujian praktek tentang periode ayunan dan percepatan gravitasi. Jadi kita akan menentukan berapa besar gravitasi atau membuktikan gravitasi bumi yang biasanya kita dapatkan kan 9,8. Itu kadang-kadang dibulatkan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, alat yang digunakan anak-anak untuk membuktikan tentang percepatan gravitasi tadi adalah, yang pertama adalah alatnya adalah tali ya, tali plus ada bandulnya gitu ya, beban logam. Ini adalah talinya, terus nyambung ke bandulnya ya. Nah, sehingga nanti kalau L gitu ya, L itu adalah mulai dari ujung sini, mulai dari ujungnya tali di atas ini sampai paling bawah, ingat ya, bukan hanya talinya tok, karena yang dihitung itu seluruhnya yang bergerak. Ini semuanya sampai sini, ini adalah L-nya. Kalau misalkan yang dihitung hanya talinya saja, itu nggak akan sesuai dengan hasilnya 9,8, nggak akan sesuai. Kalau yang dari sini sampai sini bawah, insya Allah akan sesuai, walaupun ada selisih dikit gitu ya, karena memang ya biasalah kita melakukan percobaan kemudian kurang cepat mencetnya stopwatch atau yang lain gitu ya, atau barangkali kena gaya gesek udara dan sebagainya ya. Baik, nah sekarang yang kedua adalah statif. Ini statif ya, ini adalah statif, alat untuk penyangga dari bandul kita. Nah, kalau misalkan anak-anak mau melakukan percobaan di rumah, misalkan karena sekarang kondisi pandemi ya, tidak ada statif, tidak apa-apa. Nah, saya coba aja misalkan pakai kayu ya, kayu kemudian dipaku juga bisa ya, dibuat jagrak begini, kasih kayu, atau misalkan di bagian rumah gitu ya, yang di situ yang penting bendanya bisa gantung dan bergerak bebas gitu ya. Tidak boleh kalau membuat misalkan ditempelkan di dinding begini ya, ditaruh di sini ke sini, nggak boleh, karena kalau seperti ini nanti pada saat dia berayun dia akan mengenai dinding atau papan begini, ini ada gaya geseknya gitu ya, jadi berpengaruh ya. Jadi dia harus, yang penting dia bisa bergerak bebas, itu boleh di mana saja gitu ya. Nah, yang ketiga adalah beban ya, sudah ada bebannya. Yang keempat adalah penggaris ya, untuk mengukur nanti panjangnya ini berapa. Ini penggaris, misalkan yang paling tidak 50 cm, karena memang panjangnya lebih dari 30 cm. Jangan 30 cm, susah ngitungnya ya. Lebih baik lagi kalau 1 meter, cuma terlalu panjang juga sih, 50 cm yang paling ideal. Kemudian stopwatch. Nah stopwatch itu adalah sebenarnya ada sendiri alatnya, cuma kalau anak-anak sudah punya HP, di dalam HP-nya itu ada stopwatch-nya gitu ya. Jadi setiap ya, contohnya begini ya, diambil dibuka, kemudian dibuka masalah waktu, biasanya jam gitu ya, kemudian dipilih bagian stopwatch, sehingga nanti akan kita dapatkan di sini stopwatch yang ada di HP kita. Insya Allah semuanya tahu. Oke. Nah, kemudian sebelum kita melakukan percobaan, saya tunjukkan tentang teorinya dikit gitu ya. Kenapa kemudian kita menggunakan ayunan untuk menentukan gravitasi? Karena ada hubungan antara periode ayunan dengan gravitasi. Pada saat kita membahas tentang ayunan sederhana di kelas 11 gitu ya, maka kita dapatkan bahwa rumus T periode itu sama dengan 2pi akar L per G ya. Periode itu adalah waktu yang diperlukan sekali gelombang atau sekali getaran, ya, sekali ayunan. Sekali ayunan itu begini nak, ya, dari sini ya misalkan ya, ini seret, kemudian seret, itu adalah satu ayunan. Ya, saya ulangi, kalau dari sini misalkan saya lepaskan seret, nah ini satu ayunan. Kalau misalkan begini, 1, 2, ini 2 ayunan.
ya. Nah, pada nanti dalam percobaan itu di petunjuk praktikumnya adalah kita menggunakan 20 ayunan, ya. Kenapa? Agar lebih teliti. Semakin banyak kita gunakan semakin teliti, gitu ya. Nah, itu periode itu adalah 2pi akar L per G. Nah, cuma kemudian kalau kita kuadratkan, T kuadrat sama dengan ini kuadrat ya, 4pi kuadrat akarnya hilang, L per G. Ya, sebelah kiri dikuadratkan, sebelah kanan kuadrat. T kuadrat jadi ini, 2 kuadrat jadi 4, pi kuadrat jadi pi kuadrat, akar L per G dikuadratkan, hilang akarnya, tinggal L per G. Kalau saya mencari G-nya, pindah ke sana, seret begini ya. Nah, kalau saya cari G-nya, maka kita dapatkan G sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat. T periode tadi ya. Nah, di dalam percobaan periode itu didapatkan dari waktu yang diperlukan dibagi jumlah ayunan. Jadi nanti kita tentukan waktunya pakai stopwatch gitu ya, kemudian jumlah ayunannya gitu ya. Berapa, sebenarnya satu tok ya boleh, kalau satu tok begini ya, nanti ya itu bisa, cuma kurang teliti. Ya, nah, kalau satu tok begini langsung berarti ini adalah satu periode, ya kan, waktunya berapa, jumlah ayunannya 1, selesai ketemu periodenya. Nah, gitu ya. Baik ya, sekarang kita mulai. Ya, yang pertama adalah ukurlah tali. Nah, ini nanti yang diukur adalah tadi, misalkan menggunakan ini ya, penggaris tadi. Nah, dari sini ngukurnya gitu ya, dari sini diukur sampai paling bawah ya. Jadi ukurnya adalah ini. Jadi tangannya taruh sini, taruh di bawahnya bandul. Nah, kita baca begini. Nah, ini bacaannya adalah 45. Nggak percaya aja ya. Jadi di sini 45 gitu ya, 45. Panjangnya saya buat 45. Nanti kalau misalkan percobaan kedua, saya hanya melakukan 1 tok ya. Kalau di petunjuk mintanya 3. Caranya begini. Yang kedua gimana panjangnya? Tinggal diputar begini. Seret. Nah, sudah beda nanti. Sudah beda panjangnya. Nah, itu bisa kita hitung misalkan ya. Saya coba kan. Nah, begini kemudian saya taruh ibu jari saya di bawahnya bandul. Nah, kemudian tak baca sudah menjadi 39. Tadi 45 ya 39. Yang ketiga tinggal diputar lagi. Nah, gitu ya, begini ya. Nah, otomatis kita dapatkan. Nah, ini panjangnya adalah dari sini 32. Cuma kalau misalkan anak-anak pakai paku ya putarnya berkali-kali, pokoknya biar beda gitu aja. Diputar di pakunya itu otomatis kan tambah naik, tambah pendek begitu ya. Nah, saya kembalikan lagi ke posisi tadi ya. Jadi 45 gitu ya. Nah, ini posisi ini adalah 45 gitu ya. Jadi gini. Nah, kemudian siap-siap untuk mengayunkan. Disuruh di sini di petunjuknya adalah disimpangkan kecil 15 derajat. Ini tidak harus 15 derajat sebenarnya, maksudnya simpangan ini. Karena kalau misalkan terlalu tinggi, nanti ini akan tidak akurat karena nanti ini ikut goyang. Ini ikut goyang. Jadi lebih baik pendek aja begini, karena yang penting itu periode ayunan itu kan cukup seret semua bisa kita lihat gitu ya. Oke, caranya hati-hati ya kalau melakukan percobaan. Jadi harus benar-benar pas ya, kita mulai kemudian kita lepas ya. Makanya yang melakukan percobaan 1 orang ya, memulai dan melepas harus 1 orang sehingga bisa bersama-sama. Baik, kita lakukan percobaan. Bentar ya, tarik sedulu ya. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Sudah ya. Nah, itu pada saat ke-20 sini kita pencet lagi stopwatchnya. Nah, ternyata kita dapatkan 26,78 ya. Kita dapatkan 26,78. Nah, angka itu ya kemudian
diisikan di tabel yang sudah ada di situ. Nah, di sini ya T-nya. Nah, 26 berapa tadi? 26,78. Nah, gini ya. Maka kita bisa mencari periodenya. Berarti caranya adalah T per N, waktu yang kita dapatkan dibagi jumlahnya 20. Nah, sekarang coba ya kita hitung pakai kalkulator. Jadi 26, berapa? 78 ya, dibagi 20. Jadi harus pakai kalkulator ya, biar mudah ya, karena angkanya koma-koma. Kalau kita percobaan asli itu mesti koma-koma. Jadi hasilnya adalah 1,3 ya, 1,339 atau 34 kita aja ya. Nah, 1,34 detik. Nah, sekarang ya kita bisa mencari berapa G-nya. Caranya lihat ini. Nah, yang kita butuhkan adalah T kuadrat. Nah, maka kita dapatkan di sini T kuadrat ya, berarti sama dengan ini kali ini. Jadi ya dikalikan lagi ya. Jadi dikalikan 1,34 ya. Nah, gitu aja. Ketuanya 1,794 ya. 1,794. Misalkan begini. Nah, agak dibulatkan ya apa, dihentikan sekian. Nah, kalau sudah tahu T kuadrat sekian, baru kita cari berapa G-nya, kita hitung. Nah, G-nya berarti adalah 4, kemudian Pi itu adalah 3,14 kuadrat gitu ya. Kemudian dikalikan L-nya tadi itu 45 cm, ingat dirubah dalam meter, jangan sampai dalam senti ya, karena kita pakai MKS ya. 0,45 dikalikan 0,45, kemudian dibagi dengan T kuadrat, ini T kuadratnya ya. Jadi dibagi dengan T kuadrat, periode kuadrat yang kita dapatkan 1,794. Nah, jadi akhirnya kita dapatkan ya, sebentar ya, saya hitungkan. Jadi caranya 4 dikalikan ini ya, 0,45 dibagi ini dulu ya. Jadi 4 kemudian dikalikan 0,45 kemudian dibagi dengan 1,79 4. Nah, sama dengan 1, nah ini ya, ini biarin, berarti 3,14 kuadrat kali 334, masih panjang, cukupkan sekian saja. Nah, kenapa ini tak biarkan aja? Sebenarnya gravitasi itu besarnya seperti ini, 3,14 kuadrat, karena 3,14 kuadrat itu sama dengan 9,85. Ini sebenarnya besarnya gravitasi. Nah, cuma ini kan ini perbedaan dikit ya. Ini kalau pas ya 1, pas itu harus 1. Itu kalau percobaannya hebat, pas di ruang hampa ya biasa 1 gitu ya. Nah, nggak apa-apa kalau kita percobaannya bisa selisih dikit, nggak apa-apa. 1,00334. Jadi hasilnya tinggal dikalikan dengan 9,85. Hasilnya sama dengan 9,88. Nah, 9,88 ya. 9,88, masih 9,8, itu bagus sekali ya. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, jadi kita tuliskan di sini berapa dapat pertama kali, 9,88 ya. Pendapatan itu 9,8588, 9,9, bahkan 10 boleh gitu ya. Kalau di bawahnya 9,8 misalkan 9,80 boleh, 79 masih boleh gitu ya. Nah, nanti silakan melakukan lagi yang kedua, kemudian yang ketiga gitu ya. Kalau sudah dapatkan gitu ya, maka ini dijumlah terus dibagi 3. Itulah gravitasi yang kita dapatkan. Jadi dapatkan gravitasi yang kita peroleh adalah
3 kali percobaan ya, kemudian dijumlah, hasilnya dibagi 3 rata-ratanya. Begitu pula pertanyaannya adalah periodenya berapa? Periode tadi kan kita dapatkan pertama sekian ya, periode kedua, nah periode ketiga mestinya kalau benar itu periode 1, 2, 3 itu hasilnya adalah sama periodenya. Nah kemudian periodenya beda-beda ya, yang sama gravitasinya ya, periodenya beda-beda kan, panjangnya beda ya. Nah kemudian gravitasinya yang sama mestinya 1, 2, 3 itu kalau benar itu hasilnya sama, dibagi 3 ya segitu. Tapi kalau selisih dikit-dikit enggak apa-apa. Di rata-rata hanya G-nya saja karena periodenya beda-beda, dipengaruhi oleh panjang talinya. Ini mungkin anak-anak tentang percobaan periode ayunan dan percepatan gravitasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.